Panggilan beribadah diambil dari Mazmur pasal yang ke-113 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Saya minta kita semua untuk mencarinya di Alkitab masing-masing dan bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang pertama, ayat yang kedua kita saudara membaca, ayat yang ketiga kita baca bersama-sama ya. Saya tunggu sampai kita semua mendapatkannya. Mazmur 113 ayat yang pertama. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Marilah kita naikkan pujian ini. Joyful, joyful, we adore thee. Kita memuji nama Tuhan karena kebaikannya. Nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Hari-hari kami, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini menurut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin ibadah kami pada hari ini. Semua yang terlibat Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Engkau urapi kami. Saat ini Tuhan kami masih menunggu mereka yang bertugas untuk menyiapkan proyektor Tuhan. Engkau tolong supaya kami semua bisa melaksanakan ibadah ini dengan lancar dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati kami semua. Kiranya ibadah ini Tuhan memberkati kami, dan saat kami pulang dari tempat ini kami membawa berkat-berkat yang baru. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Mohon maaf kalau proyektornya belum siap ya.
kita mendengarkan berita pengharapan diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai 30, saya baca ayat 28, Bapak Ibu baca ayat 29, ayat 30 kita baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku yang kuasa dan belajar kepadaku, karena aku lebih lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat Bersama-sama, sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji nama Tuhan. Marilah kita naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Saya harap lagu ini kita hafal, jadi tidak perlu baca proyektor ya. Sungguh Ku Bangga Bapa. Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Marilah kita dengarkan berita pengampunan diambil dari Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang ke-6.
Ternyata proyektornya sudah ada ya, Pak. Oke, sorry. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji nama Tuhan. Allah sudah menyelamatkan kita. Itulah karena kita sudah ada di tempat ini, Tuhan memberkati kita. Marilah kita naikkan pujian. Tuhan selalu menolongku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kasih Maha selalu terganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu
hari Selasa yang lalu Tante Elvir menjalani operasi dan 2 hari kemudian sudah boleh pulang ke rumah. On Tuesday, Tante Elvir went through a back surgery, and thank God 2 days later she was discharged home. Jadi kita bersyukur operasi berjalan baik. We want to give thanks to God because the surgery went well. Tapi dalam masa pemulihan, Tante Elvir harus berjuang untuk menahan sakit. Ya. During this recovery time, Tante Elvir has to struggle to deal with the pain. Jadi kita terus mau berdoa supaya Tuhan mengurangi dan menghilangkan rasa sakit di punggungnya. So we will continue praying for her that God will take away the pain from her back. Nah, saudara, sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Atas hari baru yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami datang menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us for us to come and to worship you in your sanctuary. Kami berterima kasih Tuhan sudah memelihara hidup kami di hari yang lampau, mencukupi semua kebutuhan kami, sehingga kami tidak kekurangan apapun. We want to give you thanks, Father, for your providence upon our lives. Thank you, Lord, because you have provided for us, we have lacked nothing. Kami juga berterima kasih, Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup kami. We are also thankful to you because you have always guided the steps of our lives. Kami berterima kasih tatkala kami lemah, Tuhan memberi kekuatan kepada kami. We give you thanks, Father, because in times of weakness, you gave us strength. Dan kami juga berterima kasih, mungkin tatkala kami putus asa, Engkau kembali membangunkan semangat kami, memberikan kepada kami pengharapan. And perhaps in times of despair, you gave us hope and you encourage us. Bapa, kami pun datang mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Bapa, tapi kami tidak selalu melakukannya.
We also come before you to confess that we are sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah dosa kami. Basuhlah kami dengan darah-Mu, ya Tuhan Yesus. So we pray, oh Lord Jesus, please forgive us and wash us clean with your blood. Dan biarlah di hari mendatang kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Kami pun menaikkan doa buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also want to pray for our brothers and sisters who are ill today. Kami berterima kasih Tuhan memberkati operasi yang dilalui oleh Tante Elvir dengan baik. Kami berdoa, teruslah Engkau pulihkan dan Engkau hilangkan rasa sakit pada punggungnya. We thank you, Father, for blessing the surgery that Tante Elvir had, and we thank you for the recovery now. And so we pray, may you continue to heal her and take away the pain from her back. Biarlah Tante Elvir bisa sembuh secara permanen. We pray, Father, for permanent healing upon her. Bapa, kami pun menaikkan doa buat Andri. Teruslah Kau sembuhkan, beri kekuatan kepadanya sehingga dia kembali bisa berjalan. We also pray for Andri. May you continue to heal her and to strengthen her that one day she'll be able to walk again. Bapa dalam surga, kami pun berdoa buat Pak Gustaf, Om Arthur, memohon kekuatan bagi mereka menjalani perawatan minggu demi minggu. We also pray for Pak Gustaf and also Om Arthur. Please give them strength to undergo treatment week after week. Bapak, kami juga berdoa buat Saudari Herwi dan Saudara Anyau, memohon Tuhan menyembuhkan mereka, menghapuskan semua benih-benih penyakit pada tubuh mereka. We pray, Father, for our sister Herwi and our brother Anyau. May you cleanse their bodies from sicknesses so they will be healed. Kami berdoa pula bagi Stephanie dan Mira, memohon Tuhan terus memberikan kekuatan dan memulihkan kesehatan mereka. We pray for our sister Stephanie and Mira. May you continue to heal them, to strengthen them. Kami pun mengingat Pendeta Tony Moniaga. Besertalah dengannya, hiburlah hatinya, dan sembuhkanlah tubuhnya. We remember our friend Pastor Tony Moniaga. Please be with him. Please comfort him. And please heal him, Father. So Tony will be healed. Bapa dalam surga, kami pun berdoa bagi tetangga kami Norma. Tolong Tuhan juga terus kuatkan dan sembuhkan. We also remember our neighbor here, Norma. May you continue to help her, to strengthen her, and to heal her. Bapa dalam surga, kami berdoa juga buat Om Peter. Teruslah Engkau kuatkan tubuhnya, sehingga suatu hari kelak Om Peter dapat kembali berjalan. We pray, Father, for Om Peter Subadya, that you will also strengthen him, that one day he can once again walk. Kami mengingat Tante Daisy, kami mengingat Om Hain di Indonesia, dan Tante Tina di Indonesia. Kami memohon Tuhan besertalah dengan mereka selalu. We pray, Father, for Tante Daisy here, for Om Hain and Tante Tina in Indonesia. May you be with them, may you strengthen them, may you bless them with your presence. Kami berdoa juga buat Tante Mei, buat Tante Meing di sini, meminta Tuhan terus beserta dengan mereka pula. We pray for Tante Mei, for Tante Meing, may you be with them, Father. Kami juga berterima kasih karena Saudara Cuan, Yo, Pekban, dan Luisa sudah kembali bisa beserta bersama dengan kami. Terima kasih atas kesembuhan sehingga mereka bisa kembali ke sini.
We give you thanks, Father, because today our brother Juan, Chikyo, Pekban, and Luisa are here with us. Thank you for healing them. So they are now here with us. Biarlah Tuhan terus lindungi kami. Jagalah terus kesehatan kami menjalani waktu-waktu di depan ini. We pray may you continue to strengthen us, to protect us, to go through this pandemic times. Dan kami pun mengingat peperangan di Ukraina. Kami memohon biarlah Tuhan memberikan pendamaian-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap hati yang berperang sehingga ingat Engkau. We pray, Father, for peace upon Ukraine. We pray, may you speak to each heart that is at war, that your voice will calm them down, and your voice will make them see you through this. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 21. Will you please turn your Bible to the book of Acts chapter 21. Kitab Kisah Para Rasul pasal 21. The book of Acts chapter 21. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat 16. And we are going to read from verse 1 to verse 16. Saya membaca ayat 1, saudara menanggapi ayat 2, begitu seterusnya. I will read verse 1 and you will respond by reading verse 2. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman. Will you please stand for the reading of the scripture? Kisah Para Rasul 21 ayat 1, Acts 21 verse 1. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami berangkat kapal yang menyeberang ke Indonesia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Verse 3, kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh kasih roh murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Verse 5, tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Verse 7, dari Tirus kami tiba di Ptolemeus, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk Tuhan Yesus dan yang Yerusalem dari orang yang berdiri di Verse 9, Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari dia seorang anak yang bernama. Verse 11, ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Verse 13, tapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Verse 15, sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisaria,
Berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem together. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Mnason. Ia dari Siprus, sudah lama menjadi murid. Kami akan bernumpang di rumahnya. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. You may be seated. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah karena masing-masing mempunyai berkatnya. The theme of today's message is because each has its own blessings. Saudara, salah satu lagu yang menjadi kesukaan saya adalah lagu Tiap Langkahku, ditulis oleh Elmo Mercer. One of the songs that has been a favorite of mine for a long time is Each Step I Take. Saudara, saya kira kebanyakan saudara-saudara juga di sini menyukai lagu itu. I believe it's a favorite of many of you as well. Bukan saja saya suka nadanya, saya pun suka liriknya. Ya, not only do I like the tune, but I also like the lyrics. Coba kita nyanyikan chorusnya ini. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground, He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Saudara, memang benar bahwa Tuhan memimpin setiap langkah yang kita ambil. It is true that God guides each step that we take. Nah, yang tidak benar adalah bahwa di bawah pimpinannya, maka setiap langkah yang kita ambil akan berakhir dengan baik. What is not true is that each step that we take under His guidance will always end with a good outcome. Tuhan tidak menjanjikan itu, dan Dia juga tidak pernah memberikan jaminan itu. Neither has He promised us that, nor has He given us such a guarantee. Jadi saudara, tidak soal seberapa kuat keinginan kita untuk berhasil, kesuksesan tidak selalu tersedia. Sebagaimana dapat kita lihat di firman yang akan kita pelajari hari ini. Regardless of how badly we want it, success is not always in store, as we can see it here in this passage. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para tua-tua di Efesus, Paulus melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Miletus yang sekarang berada di negara Turki, menuju ke Yerusalem di Israel. After saying goodbye to the Ephesian elders, Paul then set sail from Miletus, now in the country of Turkey, to Jerusalem, Israel, his destination. Nah, dalam perjalanan, ia singgah di Tirus, sekarang berada di negara Lebanon, di sebelah utara Israel. On the way, he stops at Tyre, now in the country of Lebanon, which is located north of Israel. Nah, di sana Paulus menemui para murid. Nah, itu sebab dia memutuskan untuk tinggal selama 7 hari. Finding some disciples there, Paul then decides to stay for 7 days. Saudara, kata menemui atau dalam terjemahan Indonesia mengunjungi berarti mencari dan mendapati. The word finding here means to look for and find. Paulus tidak kebetulan berjumpa dengan mereka, dia sengaja mencari dan bertemu dengan mereka. Paul does not just happen to meet them. He purposely looks for them. Rupanya dia setelah mendengar ada murid-murid yang tinggal di sana, maka dia ingin berjumpa dengan mereka dan mengenal mereka. You see, apparently Paul has heard that there are some disciples there. So he makes it a point to meet them and to get to know them. Dia tidak hanya menyapa mereka, dia memutuskan singgah selama 1 minggu. It is not just say hello to them, he stays for a week. Saudara, hidup
adalah seperti perjalanan, tidak berbeda dengan perjalanan Rasul Paulus. Life is a journey, very much like Paul's journey. Dia berangkat dari Miletus menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanan, dia harus transit beberapa kali. You see, he set sail from Miletus to Jerusalem, but on the way, he had to make several stops. Ada waktu dia hanya transit, tapi ada waktu dia harus singgah. There were times he had just stopped, but there were times he stayed. Dengan kata lain, Paulus membuat rencana, tapi ia pun fleksibel. He made plans, but he was flexible. Nah, inilah pelajaran pertama yang dapat kita petik tentang perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. So here's then the first lesson we can learn about our journey with God. Saudara, di bawah pimpinannya, kadang ia meminta kita untuk transit, kadang ia meminta kita untuk singgah. Under his guidance, sometimes he asks us to stop, but sometimes he asks us to stay. Ada tempat-tempat di mana Paulus hanya transit. Ada tempat-tempat di mana dia harus singgah. Di Tirus dan Kaisaria, dia singgah. There were places in which Paul just stopped, but there were places in which he stayed. In Tyre and Kaisaria, he stayed. Saudara, perjalanan tidak pernah lurus tanpa hambatan. You see, it's never a straight journey. Kadang dalam perjalanan hidup kita, kita pun mesti transit, tapi kadang kita mesti singgah. In our life's journey, there are times we must stop, but there are times we must stay. Ada kalanya masalah yang muncul mengharuskan kita berhenti. Tapi kadang ada masalah yang mengharuskan kita untuk singgah untuk satu waktu yang lama. There are problems that require us to stop, but there are problems that require us to stay for an extended period. Dan kadang ada keperluan yang mengharuskan kita berhenti. Tapi kadang ada keperluan yang mengharuskan kita untuk singgah untuk waktu yang lama. And there are needs that require us to stop. But sometimes there are needs that require us to stay longer than we expect. Saudara, kita tidak selalu mengerti mengapa dan kapan kita harus berhenti. Apalagi mengerti mengapa dan kapan kita mesti singgah. We do not always understand why and when we must stop, much less why and when we must stay. Tapi yang kita ketahui adalah dalam perjalanan hidup ini akan ada transit dan singgah. What we know is that there will be stops and stays. Seorang rekan yang saya kenal dalam pelayanan di Indonesia baru saja terjatuh, mengharuskan dia menjalani operasi. A friend in ministry in Indonesia just fell, requiring her to undergo a surgery. Dia berpikir tinggal hanya diranjang beberapa waktu, pastilah dia akan sembuh, bisa kembali berjalan, tapi sudah berbulan-bulan dia masih mengalami kesulitan berdiri apalagi berjalan. She thought she would recover in no time, but months later she still cannot stand or walk that much. Kebanyakan hari dia kesakitan. You see, most days she suffers terrible pain. Itu sebabnya dia tidak bisa lagi pergi kemana-mana melayani seperti sedia kala. As a result, she can no longer go out and ministering like before. Nah, saudara, dia berpikir jatuhnya dia mengharuskan dia hanya perlu transit di dalam perjalanan hidup ini.
Ternyata dia harus singgah. Mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, atau mungkin selamanya. She thought the fall required her to stop her life's journey. It turns out it requires her to stay. Could be months, could be years, could be forever. Itu sebab kita mesti percaya pada karakter Tuhan, bahwa Dia baik, dan percaya pada pemeliharaannya, bahwa Dia tahu apa yang dilakukannya. Hence it is imperative that we trust God's character, that He is good, and trust in God's providence, that He knows what He is doing. Saudara, Corrie ten Boom mengingatkan kita, jangan takut mempercayakan masa depan yang tidak kita kenal kepada Allah yang kita kenal. Corrie ten Boom reminds us, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Kita tidak tahu apa yang sudah direncanakan Tuhan buat kita, tapi kita tahu apa yang sudah diperbuatnya buat kita, yakni Dia mati untuk kita. Yes, we do not know what He has planned for us, but we know what He has done for us. He died for us. Mari kita lanjutkan. Let us continue. Di Tirus, digerakkan oleh Roh Kudus, para murid mengingatkan Paulus untuk tidak melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Mereka berkata, bahaya menunggu engkau di sana. While in Tyre, prompted by the Holy Spirit, the disciples warned Paul not to continue his journey to Jerusalem. They said, danger is awaiting you there. Tapi saudara, Paulus tetap pergi. Nah, tempat perhentian berikutnya adalah di Kaisaria, Israel, di mana ia singgah di rumah Philip, si pemberita Injil. His next stop is Caesarea, Israel, where he stays at the house of Philip, the evangelist. Saudara, ini adalah Philip yang sama, atau Filipus yang sama, satu dari 7 diakon yang dipilih oleh gereja di Yerusalem. Dialah yang memberitakan Injil dan membaptis pejabat tinggi Ethiopia itu. So this is the same Philip, one of the first 7 deacons who led and baptized the Ethiopian eunuch. Nah, di rumahnya Paulus menginap selama beberapa hari. In his house, Paul stays for several days. Nah, di saat itulah seorang nabi bernama Agabus dari Yerusalem datang berkunjung dan bertemu dengan Paulus. It is then that a prophet from Jerusalem, namely Agabus, comes to visit and meets with Paul. Kita tidak tahu dia sengaja mengunjungi Paulus untuk berbicara dengannya, atau dia bertemu dengan Paulus kebetulan sewaktu sedang berkunjung ke rumah Philip, si pemberita Injil. We don't know whether he made this special trip to talk to Paul, or he happened to meet Paul while visiting Philip, the evangelist. Waktu Agabus bertemu dengan Paulus, digerakkan oleh Roh Kudus, dia menyampaikan peringatan yang sama kepada Paulus. When Agabus meets Paul under the direction of the Holy Spirit, he delivers the same warning to Paul. Dia berkata, Paulus akan diikat tangannya oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang bukan Yahudi. That Paul will be bound by the Jews in Jerusalem and handed over to the Gentiles. Dengan kata lain, Paulus akan ditangkap. Simply put, Paul will be arrested. Saudara, kita bisa melihat peringatan yang diberikan makin hari makin spesifik. Sebelumnya para murid mengingatkan bahaya menunggunya. We can see there is that escalation and the warning is given, be
are more specifics. First, it was just dangers are awaiting. Now, he will be arrested. Saudara, mendengar peringatan itu, bukannya membatalkan perjalanannya, Paulus malah berkata, "Mengapa kamu menangis dan menghancurkan hatiku? Aku siap bukan saja untuk diikat, tapi untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus." Hearing that, instead of canceling his trip, Paul says, "Why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." Paulus kemudian melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Paul then continues his journey to Jerusalem. Mari kita berhenti sejenak dan bertanya pertanyaan yang sederhana ini. Let us pause and ask this simple question. Bila kita berada di dalam posisi Paulus, apakah yang akan kita lakukan? If we were in Paul's shoes, what would we do? Apakah kita akan membatalkan atau melanjutkan perjalanan kita? Would we cancel or continue our journey to Jerusalem? Saudara, ini pertanyaan yang sulit dijawab. Bukan saja karena ini menyangkut keselamatan diri, tapi juga karena Roh Kudus terlibat di dalam peringatan-peringatan ini. This is a hard question to answer, not only because it concerns our well-being, but also because the Holy Spirit was clearly involved in these warnings. Saya kira kebanyakan kita, termasuk saya, akan membatalkan perjalanan ini. I think most of us, including I, would cancel the trip. Pertama, karena kita takut akan keselamatan jiwa kita. Firstly, because we fear for our lives. Dan kedua, kita tidak ingin melawan peringatan Roh Kudus. And secondly, because we do not want to go against the Holy Spirit's warnings. Kita akan menafsir peringatan ini sebagai tanda untuk kita berhenti, tanda dari Tuhan. We would interpret these warnings as a stop sign from God. Tapi, sebagaimana kita lihat, Paulus tidak membatalkan perjalanannya. Dia malah melanjutkan. But Paul did not cancel the trip. He moved on. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Paulus salah? So the question is, was Paul wrong? Apakah Paulus melawan kehendak Tuhan? Was Paul being disobedient? Nah, saudara, untuk menjawab apakah Paulus bersalah atau tidak, melawan kehendak Roh Kudus atau tidak, mari kita fokuskan perhatian kita pada Roh Kudus terlebih dahulu. To answer whether Paul was guilty of going against the will of the Holy Spirit, let us turn our eyes on the Holy Spirit first. Saudara, Roh Kuduslah yang memanggil Paulus ke Yerusalem. You see, it was the Holy Spirit who called Paul to Jerusalem. Dan Roh Kuduslah melalui para murid di Tirus dan Nabi Agabus memperingati Paulus akan bahaya yang menunggunya. And it was the same Holy Spirit through the disciples in Tyre and through Agabus the prophet who warned Paul of the impending danger. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus mengkontradiksi dirinya sendiri? So, the question now is, did the Holy Spirit contradict himself? Apakah Roh Kudus berubah pikiran? Or did the Holy Spirit change his mind? Pertama, menyuruh Paulus pergi ke Yerusalem, tapi kemudian berubah pikiran setelah mengetahui bahwa akan ada orang-orang jahat yang akan membahayakan keselamatan Paulus. Did the Holy Spirit change his mind? First,
he directed Paul to go to Jerusalem, but later he changed his mind after learning that there would be some bad folks who wanted to harm Paul. Jawabnya adalah tidak dan tidak. The answers are no and no. Roh Kudus tidak berubah pikiran karena dia selalu tahu, sudah tahu akan ada orang jahat yang mau membahayakan keselamatan Paulus. The Holy Spirit did not change his mind because he had always known that there would be some bad folks who wanted to harm Paul. Dan tidak, Roh Kudus tidak mengkontradiksi dirinya sendiri. And no, the Holy Spirit did not contradict himself. Waktu Roh Kudus menyuruh Paulus ke Yerusalem, Roh Kudus sudah memberitahukan Paulus bahwa dia akan menghadapi kesusahan dan penganiayaan. You see, when the Holy Spirit asked Paul to go to Jerusalem, he had also told Paul that he would face hardship and persecution. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 20, 22, dan 23. Dan sekarang diharuskan oleh Roh, aku akan pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan menimpaku di sana. Aku hanya tahu di setiap kota Roh Kudus mengingatkanku bahwa penjara dan sengsara menungguku. And now, compelled by the Spirit, I'm going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. Dari awal, Roh Kudus sudah memberitahukan Paulus bahwa dia akan menderita. From the very beginning, the Holy Spirit had already informed Paul that he would have to suffer hardship and persecution and even prison. Jadi saudara, apa yang terjadi di Tirus dan Kaisaria bukanlah pembatalan, melainkan konfirmasi. So what happened in Tyre and Caesarea was not a cancellation. It was simply a confirmation. Roh Kudus mengkonfirmasikan yang telah disampaikannya kepada Paulus bahwa dia akan menderita dan dianiaya. The Holy Spirit confirmed what he had previously told Paul, that he would face hardship and persecution. Jadi tujuan peringatan bukanlah untuk mencegah Paulus, melainkan untuk mempersiapkan Paulus siap menderita, siap dianiaya. So the purpose of the warnings was not to deter Paul, but simply to prepare him to be ready to face hardship and persecution. Terus sekali lagi saya ceritakan pengalaman saya yang pernah saya ceritakan kepada saudara dalam keputusan kami kembali ke Amerika. Let me tell you once again what I have told you before about our decision to come back to America. Saudara, beberapa hari sebelum kami meninggalkan Indonesia, saya mendapatkan firman di hati saya. Di Amerika kamu akan mengalami kesusahan. Days before we left Indonesia, I received that word. The word that said to me, in America you will suffer hardship. Saudara, itu yang terjadi pada kami, pada keluarga kami selama bertahun-tahun pertama kami kembali ke Amerika. And that's what happened to me and my family. The first few years we were back in the US. Saudara, apakah perkataan itu untuk mencegah saya berangkat? Tidak. Mempersiapkan saya berangkat. Was the warning given to me to stop me from leaving? No. Just to prepare me
to live and to go. Karena Tuhan akan berbuat yang sama buat kita. God will do the same to us and for us. Bukan saja kepada Paulus, kepada kita pun dia akan mengingatkan dan mempersiapkan kita. Ya, He will remind us and warn us and prepare us. Jadi inilah pelajaran kedua yang bisa kita petik, yaitu Tuhan senantiasa mempersiapkan kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi. So here's the second lesson we can draw about our journey with God. God always prepares us for what is to come. Kesusahan yang datang di tengah perjalanan adalah untuk menguji tekad kita dan memurnikan motivasi kita. Hardship that comes along the way is simply there to test our resolve and purify our motivation. Berita yang menciutkan semangat yang kita dengar seringkali adalah cara Tuhan mengingatkan kita untuk bersandar padanya. Discouraging news that we hear is often God's way of reminding us to rely on Him. Sekali Ia menyuruh kita pergi, Ia tidak berubah pikiran. You see, once He tells us where to go, He does not change course. Dia akan menuntun dan mempersiapkan kita. He guides and prepares us. Seringkali kitalah yang berubah pikiran. Often it is we who change course. Saudara, ada kalanya Tuhan mengalihkan arah perjalanan kita. There are times God redirects our paths. Roh Kudus mengalihkan perjalanan Paulus yang tadinya ingin pergi ke provinsi Asia di Turki, ke Makedonia yang sekarang ada di Yunani. You see, the Holy Spirit redirected Paul's path from going into the province of Asia, now in the country of Turkey, to Makedonia, now in the country of Greece. Namun ingatlah, sewaktu Paulus memulai perjalanannya ini, dia tidak mempunyai petunjuk yang jelas untuk pergi ke provinsi Asia. But keep this in mind. When Paul set this journey, he did not have a clear guidance to go to the province of Asia. Ini adalah keputusan yang didasari atas pertimbangan yang logis dan baik. Bahwa dia perlu mengunjungi orang-orang percaya di sana. Tapi ini bukanlah rencana yang kaku yang ditetapkan oleh Roh Kudus. It was simply a logical and good plan to visit the believers there, but it was not a destination given by the Holy Spirit. Itu sebab dalam perjalanannya ke provinsi Asia, Roh Kudus turun tangan mengalihkan arah perjalanan Paulus. And that's the reason on his way to the province of Asia, the Holy Spirit intervened and redirected Paul's path. Jadi, dalam kasus itu, Roh Kudus tidak berubah pikiran. So, in this case, the Holy Spirit did not change his mind. Dia hanya memandu Paulus ke arah yang benar. He simply guided Paul to the right direction. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin meninggalkan saudara dengan dua perenungan ini. Before I conclude, I'd like to leave you with these thoughts. Pada akhirnya, kita harus memutuskan apakah kita akan dituntun oleh apa atau oleh siapa di dalam perjalanan hidup ini. In the end, we ought to decide whether it will be what or who that will guide us through our life's journey. Saudara, yang saya maksud dengan what atau apa ialah situasi, menyenangkan atau tidak menyenangkan. What I mean with what is situation.
pleasant or unpleasant. Dan yang saya maksud dengan who atau siapa ialah Allah. And what I mean with who is God. Bila kita membiarkan situasi menentukan keputusan kita, kita mungkin akan mengalami situasi yang lebih menyenangkan. Tapi mungkin sekali kita akan keluar dari kehendak Allah. You see, if we let situation that guides us, we might encounter a more pleasant situation. But we would miss God's will. Sebaliknya, jika kita biarkan Tuhan menuntun kita, mungkin kita akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan, tapi setidaknya kita akan tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Conversely, if we let God guide us, we might encounter unpleasant situation, but we would be in God's will. Saya telah bertemu dengan orang-orang yang keluar dari rencana Allah dan keluar dari kehendak Allah atas hidup mereka karena mereka memilih situasi yang menyenangkan, bukan Allah, untuk menuntun mereka. I've seen many who have missed out God's plan and God's will for their lives because they chose favorable situation, not God, to guide them. Saya perhatikan di awal-awal memang mereka tampak bahagia. Mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. I noticed in the beginning, yes, they seem to be happy. They got what they wanted. Mereka menikmati hidup yang baik. They enjoyed a good life. Namun pada akhirnya saya perhatikan mereka tidak mempunyai damai di hati. However, in the end, I noticed they don't seem at peace with their lives. Akan mereka tahu ada sesuatu yang terhilang. Dan yang terhilang itu adalah berada dalam rencana Tuhan. They know something is missing. And that something is being in the plan of God. Setelah sewaktu kita menderita, kita tidak bisa bahagia. Pasti ya. When we suffer, we cannot be happy, obviously. Namun, bila kita tahu kita berada dalam kehendak Tuhan, kita akan memiliki damai. But if we know that we are in the will of God, we will be at peace. Kita tahu kita sedang berjalan di arah yang benar. Arah Tuhan. We know that we are moving along in the right direction. God's direction. Jadi saudara, dalam perjalanan hidup ini, pilihlah Tuhan. Jangan pilih situasi. So in this journey, choose God, not situation. Perenungan yang kedua yang ingin saya bagikan adalah ini. Jauh lebih mudah untuk berhenti dan transit ketimbang singgah. Second thought I like to leave you with is this. We know it's easier to stop than to stay. Lebih mudah karena kita tahu hidup kita akan kembali seperti biasa. It's easier because we know that life will bounce back to normalcy. Transit ya mungkin akan membuat kita frustrasi karena kita untuk sementara harus menghentikan perjalanan kita. A stop, a transit can surely be frustrating because we must temporarily halt our journey. Kita tidak bisa melakukan yang kita ingin lakukan saat itu. We cannot do what we really want to do then. Tapi masih dapatlah kita hadapi. But we can still deal with it. Singgah jauh lebih susah. A stay is much harder. Biasanya lebih lama
Dan kita tidak tahu apakah hidup akan kembali seperti sedia kala. It is longer and sometimes we don't even know whether life will ever return to normalcy. Bahkan kadang-kadang saudara, singgah berubah menjadi tinggal di dalam situasi itu. In some cases, a stay ends up making us remain in that situation. Nah, kita tahu saudara, mulai dari Yerusalem sampai nantinya ke Roma dan sampai Paulus meninggal dunia, dia tidak pernah keluar dari penjara. We know that starting from Jerusalem all the way to Rome until he died, Paul remained in prison. Prison was not a transit. Prison was not a stay. Prison is a remain. He remained in prison. Bila kita bergantung pada situasi, kita bisa frustrasi. Bahkan kita bisa marah kepada Tuhan, kok menempatkan saya untuk tinggal di dalam situasi ini? Bukan hanya transit, bukan hanya singgah. If we depend on situation, we will get frustrated. And maybe even angry at God for making us remain. Not only stop, not only stay in this unfavorable situation. Kita tidak bisa menghadapi perubahan ini dan besar kemungkinan kita akan berubah pahit kepada Tuhan. We will not be able to handle the change, and most likely we will be bitter toward God. Namun, apabila dari awal kita biarkan Tuhan, bukan situasi, yang memimpin perjalanan kita, kita akan dapat menghadapi perubahan-perubahan ini dengan lebih baik. However, if we, from the beginning, let God, not situation, guide us in this journey, we'll be able to cope with the change better. Kita tidak lagi berusaha mengubah situasi, kita akan menerimanya. Instead of seeking to change the situation, we will come to terms with it. Kita tidak lagi melawan Tuhan, berkelahi dengannya. Kita justru datang kepadanya dan berdamai dengan rencananya. Instead of fighting God, we will reach out to Him and make peace with His plan. Dan pada akhirnya, kita akan bisa menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan, yang hanya dapat kita cicipi di dalam situasi yang seperti ini. And in the end, we'll be able to enjoy the sweet fellowship with God. Fellowship that can only come out of this situation. Jadi, sewaktu Tuhan berkata, berhentilah. Berhenti. To stop when He asks us to stop. Sewaktu Dia berkata, singgahlah. Singgah. Stay if He wants us to stay. Dan sewaktu Dia berkata, tinggallah. Kita tinggallah. And remain if He wants us to remain. Kenapa, saudara? Why? Karena masing-masing mempunyai berkatnya. Because each has its own blessings. Saudara, waktu kita berhenti transit, kita akan menikmati berkat pertolongan Tuhan. In stop, in transit, there is that blessing of God's help.
kita melihat Tuhan bekerja secara cepat dan ajaib, masalah kita diselesaikan. We got the privilege of seeing God work swiftly, miraculously. So our problems are solved in no time. Kita memuji Tuhan waktu kita disembuhkan Tuhan. We give thanks to God when we are healed. Ada waktunya. Tuhan menolong kita seperti itu. Dan itulah waktunya kita hanya perlu transit. So there are times God acts and helps us like that, and that's a time when we just need to transit. Di dalam kita singgah juga ada berkatnya. Berkat melihat, mencicipi, mendapatkan kekuatan Tuhan. Instead, there is that blessing of God's power. Kita udah capek, nggak sanggup lagi. Tuhan beri kekuatan, beri kekuatan. We are so tired, exhausted. We think this is it. I don't think we can go on. But then we go on because He supplied the strength. Kita sudah mau menyerah. Tuhan dorong kita, bangunkan kembali semangat kita. Kita bangkit lagi. We want to give up, and then God gave us His power. Encourage us that we can move on again. The blessing of God's power is given to those who must stay. Terakhir, tatkala kita harus tinggal, ada berkat khusus juga di dalam kita tinggal, yaitu persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. And in remain, there is that blessing of sweet fellowship with the Holy Spirit. Manis bukannya karena banyak gula-gulanya, bukan. Sweet not because it is full of sugar and candies. Manis karena kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Sweet because at the time we can sense, experience His love. How much He loves us. Kalau kita bisa merasakan kasih Tuhan seperti itu, benar-benar saudara, kita tidak perlu apa-apa lagi. If we can experience that sweetness of the Holy Spirit, truly, truly, we need not anything anymore. It's okay. It's enough. Cukup. Tidak perlu apa-apa lagi. Kita hanya terus merasakan persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus. We only experience and taste the sweetness of the Holy Spirit fellowship with us. Mari kita berdoa. Let's pray. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness be seen in me. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness be seen in me. Hadiratmu, hadiratmu, penuh damai,
damai. Hadiratmu, 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 hadirat penuh suka, penuh suka. Ku mau duduk selalu, ku mau duduk selalu di hadiratmu Tuhan, sampai Yesus nyata di dalamku. Kita katakan terakhir, hadiratmu, 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 penuh damai. Hadiratmu penuh suka, hadiratmu, hadiratmu penuh suka. Ku mau duduk selalu di hadiratmu, ku mau duduk selalu di hadiratmu Tuhan, sampai Yesus nyata di dalamku. Itu doa kami. That's our prayer, Lord. Sampai Yesus nyata di dalamku. Till Jesus is made real in our life. Itu doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih Pak Paul atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Marilah kita meresponi firman Tuhan pada siang hari ini dengan menaikkan pujian Bapa lembutkanlah hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Bapa
Saya mengundang kita semua yang percaya kepada Tuhan kita Yesus untuk berbagian di dalam perjamuan kudus ini. I'd like to invite all of you who trust in Jesus to partake in the Lord's Supper. Para diakon, saya minta maju ke muka. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11. I will read from 1 Corinthians 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Mengambil roti yang melambangkan tubuh Yesus yang disalib di kayu salib untuk menebus dosa kita. Let's take the bread, which is a symbol of the body of the Lord Jesus Christ, crucified for our sins. Mari kita berdoa. Saya meminta Ibu Cynthia untuk berdoa buat kita. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengundang kami untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan dan terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Tubuh dan darah-Mu telah menebus dosa-dosa kami, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan,
tidak sia-sia Tuhan. Jadikan kami semua pembawa-pembawa berita karya penulisan-Mu bagi kami, dan kiranya rencana-Mu di dalam hidup kami semua dapat digenapi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Marilah kita memakan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. In the same way after supper he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. I'd like to ask our sister Elus to pray for us, please. Our Lord Jesus, thank you so much, Lord, for taking this cup of suffering for us. Lord, as we take this cup, please, Lord, remind us of our sins and search our hearts, Lord, and tell us where we should know our sins, Lord. As we celebrate your faithfulness, Lord, we want to thank you for your faithfulness in our life, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Amin. Mari kita meminum anggur yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib buat dosa kita. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. The word of the Lord says, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, biarlah kemanapun kami pergi, kami membawa tubuh Yesus yang disalibkan buat dosa kami, untuk memberitakan bahwa penebusan dan pengampunan dosa sudah tiba. Wherever we go, Father, may we bring the crucified body of the Lord Jesus to proclaim to the world that forgiveness of sin and redemption have been done. Dan biarlah kemanapun kami pergi, kami membawa tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan untuk memberitakan Yesus sudah menang dari maut. And wherever we go, may we bring in us the resurrected body of the Lord Jesus to proclaim to the world that you have overcome death. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Terima kasih. Marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya mengundang mereka yang bertugas untuk maju ke depan. Mohon kesediaan Ibu Nina untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari Minggu ini, hari ibadah kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima Tuhan, yang sungguh memberkati kami. Kami juga mengucap syukur untuk lagu puji-pujian Tuhan, yang sungguh memberkati kami Tuhan, yang sungguh membawa kemuliaan dari kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan datang dengan rendah hati Tuhan, untuk membawa persembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, begitu indah dan begitu mulia. Berkatilah persembahan ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dan
akan diberkati pada hari ini dengan persembahan pujian dari saudari Ibu Randy Monica.
bersama Bapa kita selalu tenang. Amin. Kita akan mendengarkan satu pujian lagi dari Ashley Tani. Kita beri tepuk tangan dulu biar semangat ya. How great
Leslie, as always. Yeah, nice pitch, very good, and nice vibrato, and falsetto. Semuanya bagus. Thank you. Kayak American Idol ya dijudge. But most important, kita semua diberkati, amin. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Pujian kasih Allah melingkupi saya. sampai putih rambutku, tidak pernah berkata sampai tidak ada rambut seperti saya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dengan rohnya yang kudus beserta dengan kita, and may the sweet fellowship with His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amin. Oh
The English version is on the screen. Terima kasih kepada kita semua yang sudah membantu dan mendukung BXL untuk misi ke Fiji pada hari Minggu yang lalu. Dana yang terkumpul $3.000. Yang kedua, funeral service untuk Ibu Sylvia Sasmita, ibu dari saudari Joyce Lim, diadakan pada hari tanggal 7 Mei ya. Sabtu tanggal 7 Mei jam 4 sore di 5 dan Kapangna Sunnyvale Mortuary. Untuk yang mau ikut service secara online, mohon mendaftar, linknya ada di buletin masing-masing ya. Minggu depan akan diadakan kebaktian memperingati Hari Mama, Hari Ibu. Hari ini diadakan latihan paduan suara jam 2 di dalam gereja. Dan terima kasih untuk kita semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang untuk mereka yang baru pertama kali bersama-sama kita. Sebelah sini ada yang baru? Tidak ada? Sini ada? Tidak ada juga ya? Oke. Selamat ulang tahun yang pertama Om Peter Chua, yang kelima. Kemudian Santi Natawijaya, tanggal 7. Angie Sudarto, tanggal 7 Mei. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas ibadah kami pada hari ini. Kami boleh dikenyangkan melalui puji-pujian, melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan bersekutu fellowship melalui makan siang bersama-sama. Engkau berkati mereka yang sudah mempersiapkannya. Engkau berkati kami yang akan mencicipinya. Semua ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.